Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelompok 9 shift 2 dari TI 3705. Nama saya Nurul Afifah. Saya Eka akan menjelaskan mengenai tentang CDM sama PDM yang kita buat jadi studi kasusnya tentang registrasi Igrasias. Igrasias. Nah, yang pertama itu ada 1, 2, dan 3 entitas utama dan yaitu mahasiswa Telkom, dosen dan mata kuliah. Sedangkan ada 2 entitas pendukung yaitu registrasi matkul dan approval. Nah, entitas di entitas mahasiswa Telkom itu atributnya itu ada NIM, terus nama mahasiswa dan program studi. Nah, ini yang bertanda yang seperti NIM masuk bawah dan integer itu merupakan primary key. Lanjut. Terus di atribut dosen itu tuh ada NIP, nama dosen, bidang pengajaran dan jenis dosen. Terus mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan periode. Terus itu juga abis dari kita ngedefinisin atributnya, kita ngedefinisin dia jenisnya apa. Terus kalau yang awal kan yang inti integer. Terus kalau misalnya nama mahasiswa variabel karakter, soalnya dia nanti isinya kayak karakter-karakter gitu. Terus kalau contohnya ada mata kuliah, ada periode, itu berarti jenisnya date, karena nanti kita masukin tanggal-tanggal kayak gitu. Bisa disesuaikan dengan studi kasus yang ada. Iya, benar sekali. Lalu jadi dari awalnya itu ini dari mahasiswa Telkom, dia ingin melakukan registrasi mata kuliah. Nah, yang dimasukkan itu ada di registrasi dan periode registrasi. Jadi dalam registrasi itu ada 2 atribut, yaitu ID registrasi dan periode registrasi. Lalu setelah itu lanjut ke pemilihan mata kuliah. Lalu dari sana dosen akan mengaproval mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa. Ini nih. Terus, adapun hubungannya bisa kita lihat dari gambar. Misalnya nih contohnya mahasiswa Telkom ke mata kuliah, di situ kan ada lambang banyak sama bulat gitu. Nah, itu tuh artinya mahasiswa Telkom itu bisa milih banyak mata kuliah. Gitu nggak? Iya. Iya, yang jadi ada 2. Jadi ini merupakan lambang many to many. Jadi yang dipakai di sini semuanya lambang many to many. Hanya saja yang berbeda itu jika ada seperti lambang bulat ini berarti dia bisa diambil dan bisa tidak. Sedangkan yang ada gambar seperti ini berarti harus diambil. Jadi intinya contohnya mahasiswa Telkom bisa tidak memilih salah satu mata kuliah. Kuliah. Nah, kalau di dosen itu kan dia semuanya many to many dan harus diambil semua. Jadi intinya dosen harus mengaproval mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa, karena jika tidak prosesnya akan tidak berjalan. Terus ini dalam terus errornya itu 0 error dan 0 warning. Jadi artinya model yang kita buat udah bagus, benar, dan sesuai dengan aturan. Ya. Terus selanjutnya kita ke abis CDM, baru kita buat PDM. Nah, di PDM itu ada entitas ya. Entitasnya itu mahasiswa Telkom, mata kuliah, dan dosen. Sama kayak yang PDM. Sama yang ke PDM tadi. Terus hubungannya itu ada registrasi matkul sama approval. Iya, approval sama kayak tadi. Ya. Jadi caranya itu dengan meng-tools lalu generate data sistem. Lalu setelah kita melakukan membuat PDM, nanti itu akan ada Krebas. Nah, Krebas itu bentuknya seperti ini. Buat apa ini? Pokoknya itu database aja sih kayaknya ya. Ya udah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.